Perkenalkan, saya Rila Meva Anissa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Learning Management System atau sistem pembelajaran menggunakan model pada Gnomio, pada platform Gnomio. Dan di sini saya akan mulai share screen. Baiklah, ini adalah platform dari gnomio.com. Lalu di sini kita bisa menampilkan nama dari situs kita. Kita bisa memberikan nama terserah. Di sini saya akan memberikan nama belajar belajar online yuk. Di sini kita masukkan email aktif sehingga nanti akan bisa upload verifikasinya admin dan linknya di Gmail kita tersebut. Lalu kita centang biru, lalu kita create site. Setelah kita create site, apabila nama sudah pernah digunakan, maka nama tersebut tidak bisa kita gunakan kembali, maka kita harus menggunakan nama yang lain. Namun apabila nama situs kita ada nama yang lain, maka tampilannya akan your site is being created. Dan kita akan pergi ke Gmail, di mana akan ada link dari situs kita dan username admin dan password-nya, sehingga kita bisa login dengan menggunakan username dan password tersebut. Kita klik. Nah, di sini kita bisa masuk dan inilah tampilan awalnya. Tampilan awal dari Gnomio ini. Di sini kita, karena kita merupakan gratisan, tidak berbayar, akan banyak terdapat iklan. Namun di sini kita bisa ke profile dari adminnya, kita bisa ke profile, dan di sini terdapat kita bisa edit profile dari namanya, dari username-nya, kita bisa ubah nama dari adminnya, kita tambahkan misalnya, kita ubah dengan tambahkan K misalnya, yuk, belajar online yuk, lalu kita masukkan email address kita, lalu kita bisa display email kita atau tidak, kita masukin lokasi kita dan ataupun namakan deskripsi, kita juga bisa menambahkan gambar di dalamnya, karena saya sudah punya, jadi saya tidak perlu menambahkannya lagi. Lalu di sini kita update profile kita. Nah, lalu di sini kita bisa nampak udah terupdate. Untuk di sini kita bisa mengubah dari tampilan usernya ataupun dengan tampilan tema dari situs kita ini, tema yang bakalan kita pakai, tema di dalam tema selector. Lalu ini adalah tampilan dari tema kita pada default atau legasi dalam handphone atau mobile ataupun dalam tablet. Tema yang telah kita setting, kita bisa ubah temanya. Di sini terdapat 2 buah tema, ada yang di atas dan di bawah. Karena saya menggunakan tema yang di atas, jadi saya tidak perlu mengganti dengan tema yang lain. Lalu kita bisa kembali ke site administration, kita bisa ke courses, kita bisa memanage courses, categories. Nah, di sini ini kita bisa meng-create kategori baru. Di sini saya mempunyai kategori pembelajaran dan subkategorinya yaitu sistem basis data. Kita bisa klik sehingga di dalamnya kita bisa menemukan new courses-nya yaitu sistem basis data TI Rambel 1. Lalu setelah itu kita bisa klik untuk melihat dalamnya, kita klik view. Nah, di sini adalah tampilan awalnya, tampilan dari pertama kali kita masuk ke dalam situs courses kita ya. Nah, ini kita untuk mengeditnya, kita pastikan kita menggunakan turn editing on, sehingga kita bisa mengubahnya, kita bisa mengeditnya dalamnya. Lalu di sini
mmm, kita bisa menambahkan, pengguna baru ataupun dengan 2 cara yaitu add new user atau upload user. Add a new user bisa untuk sendiri satu orang individu, sedangkan upload a user itu bisa banyak individu. Misalnya kita menambahkan dengan username, kita masukin username yang kita gunakan, lalu, kita bisa ubah username kita dengan misalnya dengan relaan 1, 2, 3, lalu kita bisa masukin password yang kita inginkan, eee, dalam sini kita masukkan password, lalu kita bisa menggunakan force password change ini untuk saat mereka masuk login dengan password tersebut, mereka akan diminta untuk mengganti password terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita centang biar mereka bisa mengganti setelah mereka login. Lalu kita masukkan nama depan dan nama nama pertama, first name dengan surname, last name, lalu kita masukkan email address. Jika email ini aktif, maka kita bisa, nanti bakalan ada tampilan dari, masuk ke email mereka. Dengan tanda kurung ini kita diwajibkan untuk mengisi apabila tanda kurung ini tersebut ada. Tapi jika tidak, itu tidak wajib untuk diisi, bisa nanti atau kapan pun kita bisa menambahkan deskripsi dan juga bisa memasukkan user picture-nya. Lalu kita bisa klik user. Ini merupakan perintah dari tanda seru tadi, klik user, lalu karena harus menggunakan huruf kecil semua, maka ganti dengan huruf kecil dan password-nya, karena di sini password, email sudah pernah digunakan sehingga kita ganti dengan email lain, misalnya rialameva@gmail.com, lalu dengan password-nya ini harus 8 karakter dan juga harus salah satunya memiliki, huruf besar dan juga dengan berbentuk simbol ataupun salah satu minimal ada bentuk simbol, bintang, seru atau, spasi ataupun tanda pagar. Lalu setelah itu kita bisa, create user. Kita create user, mmm, harus 8 karakter ya, saya lupa untuk masukin 8 karakter, mmm, karena harus 8 karakter jadi minimal harus 8 karakter, jadi yang lainnya harus lalu kita bisa create user. Setelah itu, kita bisa melihat terdapat dua user di dalamnya, ada admin belajar online dan Rialameva Anissa. Kita bisa juga upload dengan menggunakan upload user, dengan klik user, upload user. Di sini harus menggunakan example CSV dan untuk ini kita bisa nanti kita bakal bertemu di part 2 untuk selanjutnya. Terima kasih sudah melihat, tunggu ya part 2-nya. Bye-bye.